Shalom, kembali lagi bertemu dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yaitu tanda kedatangan Tuhan Yesus. Kita lihat satu ayat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya menanyakan kepada Yesus tentang kedatangannya yang kali kedua dan tanda-tanda kesudahan dunia. Murid itu bertanya kepada Yesus. Yesus lalu menjawab murid-muridnya bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 juga nanti kalau dibaca di rumah, itulah tanda-tanda. Dan juga dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-19. Di sana jelas dituliskan tanda-tanda kedatangan dan kesudahan bumi ini. Dan kalau kita melihat juga di akhir-akhir ini ada gempa di mana-mana, ada banjir bandang, ada angin puting beliung badai, bahkan kelaparan juga kita lihat di sana sini. Sudah banyak pengangguran, bahkan ditambah lagi dengan virus corona. Sebenarnya ini juga adalah merupakan tanda atau awal daripada masa penggenapan kedatangan Tuhan Yesus datang kali yang kedua sudah dekat. Dan kalau kita baca tadi dalam kitab Ibrani, penulis surat Ibrani sudah mencatat dan difirmankan Tuhan bahwa suatu waktu dikatakan, saya baca bahwa suatu waktu langit juga akan mengalami gempa dan bintang akan jatuh menimpa bumi ini. Begitu juga dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Itu akan terjadi. Lalu kemana kita akan mencari perlindungan jika bumi dan langit dan gempa bumi yang dahsyat akan terjadi? Saya mau katakan pada kesempatan ini, dunia bukan tempat yang aman. Hanya Yesuslah perlindungan kita yang teguh. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh dan konsisten untuk melakukan firman-Nya di akhir-akhir ini. Dalam keadaan seperti inilah kita harus semakin teguh di dalam Tuhan, bukan malah kita lari dan kita menjauh, bahkan iman kita kendor. Tidak, justru semakin menyala-nyala. Roh kita semakin menyala-nyala di akhir-akhir ini. Dan kita melihat juga dalam kebenaran firman Tuhan, dipersoalkan tentang antikris saat-saat ini, vaksin yang dihubung-hubungkan dengan antikris. Banyak sekarang anak-anak Tuhan yang tidak mau divaksin. Karena apa? Di sana katanya mengandung gen antikris. Saya mau katakan itu juga dalam kesempatan ini, bahwa vaksin itu
yang saat ini sedang digalakkan untuk digunakan orang supaya mereka terlindung atau kuat dari virus corona, bolehkah itu kita divaksin sebagai anak-anak Tuhan? Saya mau katakan boleh. Saya mau katakan boleh. Ada chip katanya di sana yang sudah ditanam katanya. Jadi itu fenomena yang sedang berkembang saat ini. Tetapi kita kembali ke dalam kebenaran firman Allah bahwa vaksin ini bukan ini chip 66, bukan. Ada waktunya nanti bahwa keadaan dunia nanti semakin dikatakan firman Tuhan sudah dinubuatkan akan semakin gonjang-ganjing dan semakin ngeri keadaan dunia ini, dan pada akhirnya nanti menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, seperti pelajaran eskatologi, yaitu pelajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahwa antikris akan dinyatakan di bumi. Antikris akan dinyatakan di bumi, dan semua orang yang mengikuti antikris akan diberi chip atau cap 666 di lengan atau di dahi. Inilah yang menjadi apa nanti? Alat dipakai oleh antikris untuk transaksi, berbelanja, identitas dan lain sebagainya, semua ada di chip itu, di 66 yang ada dipasang di dahi atau di lengan. Ini akan dipaksakan kepada orang-orang supaya mereka memakai tanda itu, 666 antikris. Jika tidak mau memakai tanda itu, mereka tidak dapat bertransaksi, berbelanja dan lain sebagainya, dan juga akan terjadi penganiayaan terhadap orang-orang yang tidak memakai chip itu. Dan sekarang kita tahu untuk vaksin ini kan tidak dipaksakan juga, ada aniaya dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya mau katakan, kalaupun nanti antikris dinyatakan di bumi, firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal yang ke-11 maupun Wahyu pasal yang ke-12 dan ayat-ayat yang lain dalam kitab Daniel juga disampaikan bahwa orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang-orang Kristen yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang-orang Kristen yang konsisten melakukan firman Allah, mereka akan disingkirkan, dikatakan ke satu tempat. Istilah Alkitab yaitu padang gurun, tempat yang aman, terlindung daripada antikris. Orang-orang itu akan disingkirkan ke sana. Seperti ada perumpamaan orang yang ada dua di ladang, tiba-tiba satu disingkirkan, satu tertinggal, disingkirkan ke padang belantara, padang gurun istilah Alkitab, di tempat yang aman. Dan orang-orang Kristen yang tidak konsisten, orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, orang-orang Kristen yang hanya Kristen identitas, mereka akan tertinggal di bumi dan mereka akan masuk ke dalam aniaya 3,5 tahun antikris. Antikris itu 3,5 tahun antikris akan masuk dalam penganiayaan. Baru mereka dipaksa untuk memakai tanda atau cap 66 di dahi atau lengan, itu chip antikris. Itu akan terjadi nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi sekali lagi mau saya katakan, orang Kristen yang sungguh-sungguh aman, kita sudah disingkirkan ke padang belantara. Dan sampai berakhir nanti 3,5 tahun antikris di bumi, menguasai bumi, semua dikuasai oleh antikris, penyembahan kepada antikris. Lalu di akhir 3,5 tahun antikris, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, orang yang mati di dalam Kristus, itu disebut dengan kebangkitan pertama, akan dibangkitkan dari antara orang mati, diubahkan dengan tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan orang yang disingkirkan tadi, kita orang-orang yang sungguh-sungguh tadi, akan diubahkan, diangkat ke awan-awan, diubahkan dengan tubuh kemuliaan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Nah, disitulah terjadi pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Jadi ada dua peristiwa, penyingkiran dulu, lalu pengangkatan, rapture istilahnya. Tetapi kita melihat sekarang rapture kata orang, salah sebenarnya. Ada diawali dengan penyingkiran, kita aman. Itu orang-orang yang dijamin oleh Tuhan, tapi yang sungguh-sungguh jamin, lalu
Ketika Tuhan Yesus datang, kita diangkat, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Inilah tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus nanti datang kali yang kedua. Menjadi satu pelajaran bagi kita. Tema ini cukup panjang, tetapi biarlah sampai di sini dulu. Saya sampaikan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Biarlah ini menjadi pelajaran, kita semakin sungguh-sungguh giat di akhir zaman, di tengah-tengah keadaan yang mengerikan ini. Firman Tuhan mengatakan kita tetap akan terlindung. Terima kasih bila firman ini menjadi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.